Masih. Karena aku nggak punya TDM. Wah. Selamat sore Bapak Wendy dan para dosen yang telah hadir. Sore. Baiklah, kita langsung mulai saja acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat serta berkatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ASTRI Fair 2020 Set Up Your Mind to be an Entrepreneur in Millennial Era dengan tema Creative Planner. ASTRI Fair merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akademis Sekretari Budi Luhur. Acara kali ini berbeda karena dilaksanakan secara daring. Tujuan webinar ini adalah menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana cara menjadi pengusaha di era milenial. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Insinyur Wendy Ustinio, MMSC, selaku Pelaksana Tugas Direktur Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang kami hormati Bapak Ahmad Syarif STMkom, selaku Ketua Program Studi Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang kami hormati Bapak Rizky Eka Prasetya, S.Hum M.Hum, selaku Kepala Layanan Prestasi Mahasiswa Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang kami hormati Ibu Melati Gunawan SDS, selaku pembicara dalam acara ASTRI Fair 2020 pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan staf Akademi Sekretari Budi Luhur, serta teman-teman mahasiswa Akademi Sekretari Budi Luhur yang berbahagia. Sebelum membacakan susunan acara pada sore hari ini, mohon perhatiannya demi kelancaran dan tertibnya acara dengan menonaktifkan suara atau silent mode selama acara berlangsung, terkecuali saat diberikan kesempatan untuk mengaktifkan suara. Dan perlu kami sampaikan bahwa selama acara berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Saya, Ade Rianti,
akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. 2. Sambutan Ketua Acara ASRI Fair 2020. 3. Sambutan Pelaksana Tugas Direktur Akademi Sekretari Budi Luhur. 4. Hiburan vokal grup Akademi Sekretari Budi Luhur. 5. Talk show dan sesi tanya jawab. 6. Sesi foto bersama. 7. Hiburan dance Akademi Sekretari Budi Luhur. 8. Pengumuman lomba. 9. Registrasi peserta. Dan 10. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Kepada operator, kami persilakan. Acara berikutnya, sambutan dari Ketua Acara ASRI Fair 2020, Nur Indah Tutiwardani. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum. MSC selaku pelaksana tugas Direktur Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syarif, STMkom selaku Ketua Program Studi Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang saya hormati Bapak Rizky Eka Prasetya, Shum Mhum selaku Kepala Layanan Prestasi Mahasiswa Akademi Sekretari Budi Luhur. Yang saya hormati Ibu Melati Gunawan, SDS selaku pembicara dalam acara ASRI Fair 2020 pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf Akademi Sekretari Budi Luhur serta teman-teman mahasiswa Akademi Sekretari Budi Luhur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ASRI Fair 2020 Creativepreneur dengan judul Set Up Your Mind to be an Entrepreneur in Millennial Era. Hadirin yang berbahagia, saya Nur Indah Tutiwardani selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Acara ini bertujuan untuk mendorong keberanian dan kreativitas mahasiswa agar mampu melihat peluang untuk menciptakan berbagai lapangan pekerjaan, serta mampu membaca tantangan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Harapan saya dengan adanya acara ini dapat memberikan hal positif dan memberikan motivasi serta menumbuhkan minat mahasiswa untuk berbisnis di usia muda. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik akhir kata-kata yang salah atau tidak berkenan di Terima kasih untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Pelaksana Tugas Direktur Akademi Sekretari Budi Luhur, Bapak Dr. Insinyur Wendy Ustino, MSc. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Budi Luhur. wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya hormati Ibu Melati Gunawan selaku narasumber pada acara seminar di ASRI Fair tahun 2000 ini, dan juga kepada semua panitia, pada Bapak Kaprodi, Prodi Kesehatan, para dosen yang sudah hadir pada webinar kali ini, serta semua mahasiswa ASRI yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah konsisten, khususnya pada ASRI, yang sudah konsisten untuk tetap menyelenggarakan ASRI Fair ini dengan kondisi keterbatasan kita, di mana pandemi masih berlangsung. Kita nggak tahu kapan pandemi akan berakhir, tapi intinya adalah walaupun pandemi COVID-19 itu sedang mengganggu kegiatan kita, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang terhambat, tapi kita tetap harus semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, baik secara daring maupun secara luring. Nah, acara ASRI Fair 2020 ini adalah sebuah bukti bahwa mahasiswa ASRI, khususnya Himastri dengan ketuanya, tetap semangat dalam beraktivitas, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tetap optimis. Nah, tema dari ASRI Fair ini sejalan dengan visi dari Budi Luhur. Creativepreneurship adalah temanya, sedangkan visi Budi Luhur 2024 adalah menjadi Techno Socialpreneurship University
pada tahun 2024 yang berperan aktif dalam pelestarian lingkungan global berbasis teknologi dan kebudiluhuran untuk kesejahteraan umat. Artinya semangat entrepreneurship lah yang harus kita kedepankan sebagai lulusan dari budi luhur. Dengan memanfaatkan kecerdasan dan kebudiluhuran budi, Anda diminta untuk menciptakan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan yang tidak bergantung kepada orang lain, menjadi entrepreneur yang handal dengan mengandalkan kreativitas. Sesuai dengan era Anda sekarang, yaitu era dengan revolusi industri 4.0, di mana ada kolaborasi antara aplikasi atau robot dengan manusia, Anda harus memanfaatkan itu sebagai sebuah peluang. Artinya, berbisnislah dengan platform digital, karena kita kondisinya sedang pandemi ini. Dan kalau lebih baik lagi, kalau misalnya produk-produk kreativitas Anda berbentuk juga digital goods atau barang-barang digital. Artinya tidak harus produk itu berupa produk real, tapi juga bisa berupa produk virtual. Contohnya sesuai dengan atau sejalan dengan lomba-lomba yang diselenggarakan, yaitu lomba membuat cerita pendek dan lomba membuat opini singkat. Ini bisa dijadikan sebagai produk digital, khususnya untuk cerita pendek yang bisa dijual di platform-platform novel-novel virtual yang biasanya untuk mengakses itu berbayar, sehingga Anda bisa menghasilkan uang atau monetizing-nya, istilahnya kalau di dunia internet cukup bagus, atau di dunia digital ada monetizing yang bisa Anda hasilkan untuk karya-karya Anda, karya-karya kreatif yang Anda hasilkan, termasuk juga desain. Contoh dari digital goods sebenarnya banyak, misalnya lagu, movie, desain dan sebagainya yang bisa dijual secara digital, didistribusikan melalui internet, sehingga tidak harus mengirimkan barang secara real atau nyata, seperti produk kuliner dan sebagainya. Jadi intinya adalah saya sangat menghargai semua peserta, semua panitia yang punya ide untuk tetap melaksanakan AstriFair ini dengan bisa berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan nantinya dengan sharing dari Ibu Melati Gunawan sebagai seorang pelaku kreatif industri bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk berbisnis. Sekali lagi terima kasih Bu Melati Gunawan sudah mau sharing dengan Astri Budi Luhur berkaitan dengan bagaimana nantinya mereka menjadi entrepreneur yang handal, memanfaatkan kreativitas mereka sehingga mereka tidak bergantung pada perusahaan untuk menghasilkan uang. Karena generasi milenial ini sebenarnya generasi yang spesial, di mana ditantang dengan kondisi pandemi COVID-19, mereka tetap harus survive, harus tetap beraktivitas, jangan merasa terhambat dengan adanya pandemi COVID-19. Kreativitas Anda ditantang. Dan saya harap generasi 2020 Astri Budi Luhur itu bukanlah generasi rebahan, tapi adalah generasi perubahan. Anda jadi agen perubahan di sini, bukan generasi rebahan. Karena selama ini yang saya lihat adalah banyak rekan-rekan Anda yang mentang-mentang pandemi COVID sedang melanda, kuliah dirumahkan, Anda harus kuliah melalui online, Anda rebahan aja sambil kuliah. Sebaiknya itu ditinggalkan. Saya sudah melihat dan sudah follow Instagramnya Bu Melati Gunawan, luar biasa inspirasinya berkaitan dengan bagaimana sebagai seorang ibu tapi tetap beraktivitas. Ya, itu sebuah contoh yang bisa Anda tiru. Saya rasa itu saja. Sekali lagi, selamat buat panitia. Terima kasih pada Bu Melati. Selamat pada para dosen dan para pimpinan Astri. Mudah-mudahan webinar ini akan berharga, bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Terima kasih Bapak Wendy untuk sambutannya. Acara berikutnya, hiburan vokal grup Akademi Sekretari Budi Luhur. Kepada operator, kami persilakan.
Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Ku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Malam pekerjaan yang Bapak ini cobain semuanya. Tinggalnya lempar ya di grup seperti dari grup minggu tadi kita kelar. Ya. Belum. Terima kasih atas tim vokal grup Akademi Sekretari Budi Luhur yang sangat luar biasa. Tibalah kita pada acara inti, yaitu talk show oleh Ibu Melati Gunawan, SDS, dengan moderator Dea Aunila Seruni. Saya, selaku MC, akan menyerahkan acara ini kepada moderator. Kawanda.
Terima kasih kepada MC Ade Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Seperti yang sudah disampaikan oleh Master of Ceremony, saya Dea Omila Seruni selaku moderator akan membantu jalannya talk show kali ini. Pastinya para peserta yang hadir sudah tidak sabar lagi dengan perbincangan sore ini, yaitu Set Up Your Mind to be an Entrepreneur in Millennial Era dengan tema Creative Planner, yang akan disampaikan oleh Ibu Melati Gunawan, SDS. Sebelumnya saya akan membacakan profil pembicara. Beliau bernama Melati Gunawan. Riwayat pendidikan beliau yaitu tahun 1991 hingga 1997 SD Agnes, tahun 1997 hingga 2000 SLTP Maria, tahun 2001 hingga 2004 SMA Diakonia, tahun 2004 hingga 2008 S1 DKV Universitas Tarumanegara. Lalu riwayat pengalaman kerja beliau meliputi tahun 2004 hingga 2008 private tutor, tahun 2008 hingga 2010 graphic designer Lollipoli, tahun 2010 hingga sekarang business owner, dan tahun 2016 hingga sekarang commercial talent dan public speaker. Demikian profil singkat yang saya bacakan. Tanpa memperpanjang kata, kepada Ibu Melati Gunawan kami persilahkan. Selamat sore Ibu Melati. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin oleh panitia boleh kita mulai dengan screen sharing ya. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan bicara mengenai topik Set Up Your Mind. Yeah, to be an entrepreneur in millennials era. Oke, hari ini talk show hari ini kalian akan ditemani bersama saya Melati Gunawan. Salam kenal juga untuk semuanya. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka yuk kita kenalan dulu siapa sih Melati Gunawan ini. Tadi sudah sempat di intro gitu ya oleh moderator kita, tapi kita ada baiknya berkenalan lebih lanjut lagi ya. Saya adalah founder dari souvenirultah.com atau yang biasanya lebih dikenal dengan nama My Heart Gift. Dan mungkin boleh ke next slide-nya ya. Dan kalau baru-baru ini ada beberapa yang kayaknya mukanya familiar ya, lihat di mana gitu. Apalagi hari ini kayaknya iklannya lagi bertebaran. Saya juga adalah seorang bintang iklan dan influencer yang suka nonton YouTube. Mungkin hari ini ngelihat ada mukanya Melati Gunawan nih kayaknya di halaman paling depan. Nah, saya juga adalah seorang MC, makanya sekarang kalau ngomong kayak lagi dengerin radio gitu ya. Saya juga pemerhati wanita dan anak, saya banyak berbicara mengenai bisnis juga. Ya, di waktu luangnya saya memanfaatkan waktu saya untuk menjadi volunteer di berbagai program socialpreneurs yang ada. Ya, jadi salam kenal untuk teman-teman semua, adik-adik sekalian yang saya kasihi. Ya, sekarang tiba saatnya saya juga ingin kenalan nih sama kalian. Boleh nggak sih kita kenalan ke slide berikutnya, boleh? Nah, siapa sih kalian ini? Kenalan dulu dong. Siapakah millennials? Ya, kalian ini semua adalah millennials. Boleh ke slide berikutnya? Ya. Oke, agak sedikit, oke, ada masalah sedikit ya dengan screen sharing-nya, but it's okay. Sekali lagi aku pengen kenalan juga sama kalian semua ya. Millennials, siapakah millennials? Millennials adalah menurut Howe dan Strauss di tahun 2000 mengatakan millennials adalah kita semua yang terlahir dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Ya, oke, boleh ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah kita-kita semua nih, termasuk Kakak Melati juga. Dan tahukah kalian ada survei yang sangat menarik yang saya tampilkan juga di screen ini, bahwa millennials, 7 dari 10 millennials itu ingin menjadi seorang pengusaha. Ya, atau yang nama kerennya tuh entrepreneur.
Oke, aku pengen lihat di sini siapa nih tangan-tangannya yang pengen jadi entrepreneur, mungkin boleh melambaikan tangannya, supaya saya pengen lihat bener nggak sih dari antara kalian tuh bener-bener pengen jadi entrepreneur nggak sih, gitu ya. Wah, saya ngelihat tangan-tangannya, mungkin boleh dilambaikan. Oke. Nah, kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Oke. Nah, sekarang menurut survei, kita bicara mengenai studi dulu. Menurut survei yang saya temukan di slide berikutnya, boleh dibantu? Ya, survei dari Indonesia Millennials Report yang tadi kita sudah di sini ya, 7 dari 10 millennials ingin jadi entrepreneur, dan sekarang kita bahas kenapa. Kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Oke, mungkin boleh dibantu dari di sini adik-adik sekalian, kalian pasti punya alasan masing-masing kenapa pengen jadi seorang entrepreneur, begitu ya. Boleh saya lihat tangan-tangannya mungkin, siapa yang pengen jadi entrepreneur, pengen sharing juga mungkin? Alasannya kenapa? Oke, saya yakin kalian semua pasti punya alasan masing-masing. Nah, tapi menurut data, yuk kita lihat ke slide berikutnya. Kenapa sih milenial saat ini tuh pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha? Menurut Republika katanya gini, mereka punya berbagai macam alasan, mulai dari ingin melakukan hal lebih baik, pengen jadi bos untuk diri sendiri gitu ya, mau memenuhi kebutuhan, pengen ngubah dunia kayak superhero nih, pengen ngambil peluang karena kebetulan peluangnya ada. Ada yang pengen menghindari karir. Dan 3% itu mereka merasa tidak dapat melakukan hal lain yang lebih baik, sehingga mau tidak mau jadinya menjadi entrepreneur. Dan ada alasan lagi 2% pengen jadi kaya. Wow, menarik sekali. Jadi ini adalah sebuah studi atau sebuah survei yang dikumpulkan oleh Republika. Ya, oke, ke next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kemudian dari sini buat kalian semua yang pengen jadi pengusaha, ya, dengan tadi berbagai alasan yang ada, saya pengen ngasih tahu juga menurut Alkesh Dinesmodi Institute, ya, di sini mereka mengadakan sebuah survei, dikumpulkanlah pengusaha-pengusaha sukses, kemudian mereka pelajari apa yang membuat si pengusaha ini sukses dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Maka dapatlah kesimpulan bahwa untuk menjadi pengusaha sukses berdasarkan hasil survei, maka kalian millennials harus punya keberanian untuk mengambil resiko. Harus ambisius. Ya, di situ dikatakan juga 25%-nya butuh sifat seorang yang pekerja keras. Punya motivasi positif. Mengambil peluang. Ya, kalian udah sukses dulu, maka baru bisa jadi pengusaha sukses. Dan ada yang memang udah kaya, baru bisa jadi pengusaha sukses. Tapi nggak banyak, cuma 2% aja. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah, Kak Melati, aku pengen jadi pengusaha sukses. Ya, karena aku pengen jadi bos buat diri sendiri, pengen mengubah hidupku dengan lebih baik dan sebagainya. Tapi gimana ya, Kak Melati, supaya aku bisa punya keberanian mengambil resiko? Bagaimana ya caranya supaya aku nih nggak terlalu ambisius, tapi pengen sih punya mindset jadi orang yang ambisius. Gimana ya supaya aku tuh punya motivasi yang positif? Gimana ya Kak Melati, aku nggak kaya, apakah itu artinya aku nggak bisa jadi pengusaha sukses? Nah, yuk kita bahas di slide berikutnya. Bagaimana punya mindset menjadi seorang pengusaha sukses? Sesuai dengan topik kita yang hari ini, judulnya adalah How to Set Up Your Mind to be an Entrepreneur in Millennials Era. Ya, gampangnya Kak Melati pengen bilang 3M aja. Ya, sangat mudah, yaitu motivasi, mindset, make it. Mungkin boleh dimajukan lagi ke slide yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Motivasi, ya. Jadi tadi ada 3 poin: motivasi, mindset, make it. Motivasi itu apa? Motivasi adalah hal-hal yang mendorong kalian ya untuk menjadi pengusaha yang sukses tadi. Di antaranya adalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu penting banget adik-adik sekalian. Jadi kalau hari ini teman-teman kuliah kalian nih isinya geng yang malas-malesan, yang suka ngajak kalian bolos, yang nggak peduli sama tugas kuliah, tinggalkan hari ini juga. Oke? Yang kedua adalah kata-kata yang positif.
kata-kata positif ini penting sekali adik-adik sekalian. Kesannya tuh kecil ya, kesannya seperti hal yang nggak begitu bermakna. Tapi hati-hati, mulai hari ini ucapkan selalu kata-kata positif. Oke, saya males, ucapkan. Saya tahu saya lelah, tapi saya mau coba. Oke, jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakan saya mau belajar. Oke, jadi hal-hal seperti itu bisa kalian mulai dari kehidupan kalian sehari-hari. Belajar untuk mengucapkan kata-kata positif. Dan motivasi yang terakhir yang pengen aku sampaikan adalah punya alasan positif selain uang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, slide berikutnya kita akan bicara mengenai mindset. Mindset adalah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Oke, cara kita melihat diri sendiri itu harus benar dulu. Mindsetnya harus baik dulu. Ya, ada kabar baik buat kalian semua. Buat kita semua juga millennials di sini. Bahwa ini, hey, ada kabar bagusnya nih. Bahwa kita semua sudah terlahir dengan mental pengusaha. Wow, keren banget ya. Jadi setiap dari adik-adik sekalian yang ada di sini, kalian sudah terlahir loh dengan default system tuh pengusaha di darah kalian. Buktinya apa? Buktinya berdasarkan survei lagi-lagi, berdasarkan studi, ya, millennials adalah mereka yang mempunyai karakter risk taker atau berani mengambil resiko. Mereka adalah karakter yang dinamis, yang well determined. Well determined itu artinya tahu apa yang mereka mau. Dan lahir dengan teknologi dan sosmed yang mendukung, mempermudah, dan mempermurah akses untuk menjadi seorang pengusaha. Oke? Dan slide berikutnya, yang ketiga adalah make it. Di sini kakak akan bahas lebih panjang mengenai ini, karena tentunya penting banget selain punya motivasi dan mindset yang positif, pastinya juga harus make it. Ya, oke, sekarang kita lihat make it. Boleh ke slide berikutnya? Oke, make it, ya. Make it tuh bagaimana? Ya, make it tahu ya, make it tuh bikin, kerjakan dari sekarang. Buat sebuah aksi. Bagaimana caranya, Kak? Aku pengen jadi entrepreneur. Aku udah punya motivasi yang positif. Lingkunganku udah baik, kata-kataku baik. Aku juga punya motivasi yang luar biasa. Aku pengen bantu orang tua, begitu ya. Kemudian aku juga udah punya mindset yang positif. Katanya Kak Melati, kan kita udah berbakat nih, udah terlahir dengan talenta menjadi seorang entrepreneur. Tapi aku mau kerjain apa? Nah, ini dia. Yang pertama adalah kalian perlu mengenali potensi dan diri sendiri. Punya kepekaan intrapersonal, melihat diri sendiri. Sehingga tahu mau bikin apa, mau jualan apa, mau jadi apa. Caranya gimana? Bingung, Kak. Nggak tahu mau jadi apa. Oke, yang pertama, mudah banget, ini ada tips ya. Lihat feed-nya kalian. Punya dong Instagram-nya, ya. Punya dong Facebook-nya. Scroll, ya, lihat. Biasanya kita terbiasa dengan pola yang berulang. Dengan melihat feed-nya kalian yang berulang-ulang itu, kemungkinan besar itu akan mendukung kalian atau membawa kalian, membimbing kalian terhadap preferensi kalian akan sesuatu. Kalau misalkan kalian suka hobi motret makanan, mungkin saja ternyata kalian berbakat menjadi seorang fotografer, ya. Lihat hobi kalian, tentu saja ini sangat mudah, ya. Hobinya apa? Masak, hobinya nyanyi, hobinya baca buku, dan seterusnya. Networking, teman-temannya kalian siapa? Oh, temanku ini dia berbakat punya ini. Oh, temanku ini ayahnya bisnis ini. Dan seterusnya, termasuk salah satunya adalah keahlian. Aduh Kak, tapi gimana ya? Aku nggak punya Instagram. Aduh, gitu ya. Aku Instagramnya stalker doang. Nggak pernah ngupdate. Nggak tahu nih aku bakatnya apa. Oke, maka kita akan menuju ke poin berikutnya. Kakak akan membantu kalian untuk mengenali diri kalian sendiri. Menurut IDN ada 7 karakter millennials. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu kalian mengenal siapa kalian dengan yang lebih baik. Oke? Yang pertama adalah
Ya, boleh dibantu slide berikutnya. Yang pertama adalah ini dia, The Adventurer. Ya, The Adventurer ini kita bahas secara cepat mengingat waktunya cukup terbatas. Adventurer tuh orangnya seperti ini nih. Nah, senyum-senyum deh. Ya, yang ngerasa senyum-senyum. Oke, atau lirik-lirik kiri kanan atau mulai mikir, ah ini siapa ya? Ini kayaknya temen gue nih. Oh, ini kayaknya gue nih. Oke, adventurer tuh suka nyoba-nyoba. Ya, teman-teman suka nyoba-nyoba. Orangnya tuh vokal kalau ngomong nyablak, energetik, rame, kekinian. Pokoknya orangnya kemakan banget sama promo. Gak suka diatur gitu ya. Gak peduli omongan orang. Dan seterusnya, seperti yang kalian bisa lihat di slide ini. Kemudian kita lihat apa sih ciri-cirinya orang yang adventurer. Next slide. Orang yang adventurer ya sama seperti 7 millennials yang lain punya kebiasaan atau gaya hidup yang sama. Boleh ke next slide? Ya, boleh dibantu untuk next slide. Oke, mungkin ada masalah sedikit ya sama apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Kak. Oke, baik. Ya, slide-nya ngilang ya. Oke, baik, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saja. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai karakter seorang adventurer. Oke. Yang kedua, karakter yang kedua adalah ya, yang kedua ini adalah the visionary. Kakak nyebutnya the visionary. Oke. Orang yang visioner. Orang yang memiliki visi. Orang yang memiliki visi ini biasanya dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya, kita sudah sampai ke slide the visionary. Boleh langsung di-jump. Nah, itu dia, oke. Nah, ini nih teman-teman nih, ada yang senyum-senyum, kerasa nih kayaknya nih. Oke, dia pintar ngelihat peluang, orangnya dia sedikit lebih woles ketimbang adventurer. Ya, jadi kalau orang yang visionary, ya kita sudah ke visionary ya. Ya, orang yang visionary ini berbeda sama orang yang adventurer. Kalau adventurer itu ada promo sedikit langsung beli, padahal belum tentu kepake, sangat impulsif. Kalau orang visionary itu santai. Dia nggak bakal kemakan promo kalau beli barang sesuai fungsinya. Pokoknya orangnya suka bareng-bareng visioner. Itu jadi fokus, dia lihat peluang. Dia suka nolong orang, ya. Dia orangnya suka merek-merek yang peduli dengan lingkungan. Yang eco, ya, yang go green. Dia nggak terlalu suka dengan share isu-isu politik. Biasanya dia akan skip. Ya, dia suka dengan misi-misi sosial. Mungkin ada dari sini adik-adik yang sudah mulai volunteer, ya, yang kemudian mulai vegan, vegetarian, atau kemudian suka memakai barang-barang yang recycle. Mungkin saja kalian adalah seorang visionary. Oke, next. Yang berikutnya, oke, kita lanjutkan ya, sambil menunggu. Yang berikutnya adalah the artist. Nah, namanya aja udah artis, art. Ya, jadi orang yang nyeni. Orang yang nyeni, kalian pasti gampang banget ngenalinnya. Orangnya estetik, ya, punya jiwa seni. Kadang-kadang kalau beli barang tuh, ih lucu nih, beli. Padahal belum tentu kepake. Ya, nah orangnya tuh nggak bisa diem, jadi nggak bisa betah dengan satu rutinitas yang sama. Orangnya tidak suka terpola dengan sebuah formalitas. Jadi kalau urusan surat menyurat tuh kayaknya lelah banget gitu. Orangnya sangat demokratis, enak buat diajak curhat karena sangat orangnya pakai feeling. Banyak pakai feeling, idenya banyak. Oke, kemudian berani coba-coba hal yang baru, terutama hal-hal yang berbau estetik. Mungkin suka dengan kerajinan,
mungkin suka dengan melukis, mungkin suka dengan bikin-bikin lagu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang seperti itu. Ini adalah karakter the artist. Oke. Nah, kalau kita bicara gaya hidupnya si artis ini sama kok seperti karakter-karakter yang sebelumnya. Hanya saja persentasenya berbeda. Seperti misalnya hobinya nih, kita lihat ke slide berikutnya, kita bahas secara cepat. Ya, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, slide-nya mungkin boleh dibantu untuk digeser. Kita tadi masih ada di the artist. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian di sini ada punya teman-teman yang suka ngomong gini, ih ini gue banget nih, ini gue banget nih. Kemungkinan dia orangnya ngartis. Ngartis itu bukan so belaga jadi artis, ya bukan. Tapi orang yang punya jiwa seni. Untuk pemakaian internetnya, hobinya, itu kurang lebih sama. Nah, terhadap isu-isu politik, si artis ini biasanya cukup frontal. Jadi dia suka ngepost-ngepost di sosial media tuh cukup aktif gitu. Ya, oke, kita langsung next jump ke slide berikutnya. Berikutnya adalah the leader. Ya, dia adalah seorang pemimpin. Orangnya suka mimpin. Biasanya yang cenderung suka jadi ketua kelompok nih, yang panitia-panitia di sini, ya moderator-moderator, ya. Orangnya tuh well organized, sangat-sangat terstruktur, sangat rapi, punya perencanaan, disiplin, dia pintar manajemen kerja, ya. Pokoknya orangnya nggak berantakan gitu. Kalau artis tuh orangnya lebih berantakan, boom, semua idenya ada di kepala, di atas kepala tuh banyak, ya. Jadi ide-idenya liar, susah. Biasanya leader yang bisa ngumpulin, oke, kamu kerjain ini dulu, kamu kerjain ini dulu, kamu kerjain ini dulu, gitu. Nah, orangnya berani berpendapat. Kalau nanti dia bekerja, orangnya tuh jago banget ngatur waktu buat meeting. Ya, punya aplikasi timer, finance app, wah yang gitu-gitu deh, yang suka data, angka, segala macem gitu. Nah, orangnya nih biasanya juga cukup partisipatif dalam politik, tapi tidak untuk konsumsi publik. Jadi dia punya view dia sendiri terhadap politik, tapi dia nggak suka ngepost-ngepost di sosmed. Nggak suka kirim-kirim komen-komen di sosmed mengenai politik. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ke karakter yang berikutnya. Setelah kita punya artis, leader, visioner, kita punya adventurer, berikutnya kita punya si the socializer. Oke, namanya aja social. Jadi orangnya tentu saja suka bersosialisasi, orangnya ramah, gampang banget untuk ngeblend sama orang, asik diajak ngobrol apa aja tuh bisa. Dia orangnya juga nggak malu-malu gitu, ngajakin ngomong duluan, baru kenalan udah langsung nanya, IG lu apa sih? Gua follow dong gitu. Dia juga orang tipenya suka bikin WA group duluan gitu loh. Jadi yang suka berinisiasi, menjadi inisiator dalam hal-hal yang sifatnya kegiatan sosial ngumpul-ngumpul. Ya, itu tuh, makan nggak makan, yang penting gue ngumpul dulu. Nah, waktu kerja kelompok, dia orangnya partisipatif juga, tapi ya nggak berapa kontributif gitu, tim hore. Ya, jadi kalau teman-teman nih, ada yang gitu-gitu tuh, yang suka hore-hore kalau di kerjaan kelompok, dia nggak cuek, dia partisipatif, tapi ya begitulah, kadang-kadang asal ada aja orangnya gitu. Ya, oke? Nah, orang socializer itu seringkali mengharapkan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Jadi kalau misalkan dalam gengnya dia semua iya, walaupun dia enggak, dia akan diam-diam aja. Dia akan iya aja. Karena dia menghindari konflik demi sebuah penerimaan di dalam gengnya dia. Oke, lanjut. Selain socializer, kita punya namanya seorang konservatif. Ini agak sedikit beda-beda tipis ya, teman-teman sekalian, beda-beda tipis, tapi ada perbedaannya. Kalau tadi kakaknya melampirkan data-data infografis, itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi lagi-lagi ya, kakak tekankan hanya persentasenya saja yang berbeda. Kalau orang konservatif, orangnya ini Wallace, slow, ini kesayangan dosen biasanya, nurut, ya, rajin, tekun, nggak suka sembarangan lempar komen di sosmed, ya nggak jahat-jahat gitu loh gitu kalau di sosmed. Dia juga tidak suka pansos, orangnya diem aja.
kemudian orangnya kalau beli barang tuh nggak bakal kemakan promo seperti si adventurer. Dia orangnya pakai barang nggak peduli merek juga gitu, nggak peduli. Yang penting sesuai fungsi, sesuai harga, nggak bakal kemakan promo. Ya, tapi dia juga suka membahas politik walaupun tidak suka sembarangan lempar komen di sosmed. Oke, berikutnya kita punya siapa? Kolaborator. Nah, kolaborator ini namanya aja collab, ya. Adalah millennials yang hobinya collab. Oke, dia agak-agak mirip socializer. Bedanya kalau socializer itu anggota geng, kolaborator itu lebih ke kepala gengnya, gitu. Jadi dia orangnya Tuturi Handayani, orangnya asik, toleran, Wallace, orangnya kekinian, ya. Motonya JB, bukan Justin Bieber, tapi join bareng, asik, oke. Jadi orangnya tuh kekinian banget, ya. Orangnya senang bercanda, gaul, suka nulis konten, suka nulis konten. Suka collab, yuk collab yuk collab yuk. Nah ini dia si kolaborator. Ya, orangnya pokoknya social club, bukan anti social club, tapi social club. Agak mirip sama si socializer. Nah, orang kolaborator biasanya kalau beli barang mementingkan social image. Jadi merek-merek kekinian, bubble tea yang paling hits dia udah coba duluan. Gitu, demi social image. Oke, next kita punya karakter yang berikutnya. Sudah ya? Oke, jadi kita punya 7 karakter millennials. Oke, kakaknya mau kalian text time sebentar, diserap dulu, di-digest dulu, kira-kira kalian tipe yang mana? Sudah? Kurang lebih udah tahu ya, mudah-mudahan kalian sudah tahu, karena ini sangat-sangat penting. Pengenalan akan diri sendiri akan menyiapkan kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang siap, yang mateng, well determined. Oke, tadi sudah tahu ya, make it-nya gimana. Udah mulai scroll feed, kalau nggak tahu, lihat tadi karakter millennials-nya. Tapi bikin apa Kak Melati? Bingung mau jualan apa? Ya, sering gitu ya. Pengen jualan nih, jualan apa ya? Clue-nya begini. Mulai dulu sesuatu yang kalian sukai. Uang jangan jadikan tujuan. Uang adalah hasil. Ini penting sekali loh adik-adik, ya. Kemudian yang kedua, start small, think big. Mulai kecil-kecil dulu. Mulai kecil-kecil dulu. Ya, kecil-kecil dulu, bisnis dengan modal sekecil-kecilnya. Mulailah usaha yang paling minim resikonya. Nah, apa nih? Apa ya Kak Melati ya? Bisnis yang nggak ada modal? Emang ada bisnis yang nggak ada modal? Ada. Contohnya, bisnis service. Menawarkan jasa sesuai karakter kalian yang tadi. Ya, kalau si adventurer yang suka nyoba-nyoba, si socializer, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke? Kemudian yang kedua, tadi bisnis jasa atau service sesuai dengan karakter kalian yang tadi. Yang kedua adalah, boleh dikembalikan di slide yang tadi, ya, bisnis dropship. Bisnis dropship tuh enak banget adik-adik sekalian. Kenapa? Cuma modal gambar sama kuota. Tidak perlu stok barang. Kalian ngambil komisi dari hasil penjualan. Nggak perlu urus gudang, nggak perlu urus pengiriman. Ya. Dan yang terakhir yang lagi tren akhir-akhir ini, terutama selama pandemi, adalah magang. Magang berbayar, yang kakak maksud di sini. Banyak juga company yang mulai memberikan insentif, walaupun tidak terlalu besar. Ingat, untuk mulai di awal, jangan jadikan uang sebagai tujuan. Tapi jadikan ini sebagai batu lompatan kalian untuk memulai. Hasilnya baru uang. Oke. Jadi tadi kita udah bahas bagaimana, kita udah bahas apa. Aduh, Kak Melati bingung. Gak ngerti, ngomongnya ini banget. Klise gitu, klise banget. Kita lihat contohnya. Oke, contohnya. Kalau kalian adalah seorang adventurer, kalian tuh suka nyoba-nyoba banget hal-hal yang baru. Gak takut nyoba hal yang baru. Kalau kalian pergi makan, lagi ngumpul di kampus gitu ya, ada temen yang suka, ada tempat makan baru, kita coba yuk. Sementara teman lain bilang, enggak, gue gak suka coba-coba makanan. Gue sukanya tempe aja.
Ya, nah si temen yang tadi bilang nih suka nyoba-nyoba hal baru, mungkin aja kalian bisa jadi food blogger, travel blogger. Ya, jadikan itu post di Instagram, YouTube, dan di sebagainya. Kalau kalian adalah seorang yang visionary, orang yang peduli lingkungan, kalian mulai itu dengan jual pre-love, repurpose items, memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai, menjual tanaman. Kalau lagi trennya sekarang ya jual tanamannya. Oke, kalau kalian adalah artis yang penuh ide, oh ini gampang, jual karya sendiri aja. Bisa jadi content planner, bisa jadi penulis, bisa jadi apa lagi tuh, wah banyak banget, sesuai dengan ide-idenya kalian. Kalau kalian adalah seorang leader, orang yang terstruktur, kalian pintar memimpin, bisa jadi guru, ngajar, bisnis dropship, jadi ngelola bisnisnya, ngejual barang online, kalian project manager, ngelola sebuah project. Ya, kalau seorang socializer, senang sosialisasi, jadi IO, bikin event planner, tidak ada modal, itu menawarkan service. Kalau kalian adalah seorang yang konservatif, sabar, tenang, yang tadi sih kesayangan dosen kan, bisa jadi guru. Kalian mungkin bisa jual buku edukasi karena orangnya tuh suka menyampaikan hal-hal yang positif, yang edukatif. Kemudian bisa jadi social media officer karena sabar. Kalau kalian orangnya suka kolaborator, si tukang collab, ya, bisa jadi podcaster, YouTuber, bisa jadi IO, bisa jadi punya majalah indie dengan memanfaatkan channel-channel yang kalian punya. Atau bisa kombinasiin semuanya nih. Contoh, si leader mungkin bisa ngajak si artis. Kalau orang artis biasa punya ide, orangnya tuh biasanya agak kurang terstruktur biasanya. Maka dia butuh si leader untuk yang tadi menata apa saja yang perlu dia lakukan. Nge-push mood-nya dia. Orang artis biasanya moody. Nah, dia butuh si leader untuk empower dia, untuk support dia, supaya tetap bisa mengerjakan karya tepat pada waktunya. Kira-kira seperti itu. Oke, boleh kita lanjutkan slide berikutnya? Kapan waktunya? Ini dia nih. Udah punya ini, itu, segala macam. Banyak milenial sekarang idenya banyak luar biasa. Tadi sudah Kak Melati kasih tips-tipsnya. Kira-kira sekarang di kepala nih udah senyum-senyum. Gitu ya. Oke, tiba-tiba Kak Melati bilang ini, tadi aku dapat ide. Kayaknya bisa gitu ya. Kapan? Sekarang. Loh, kenapa harus sekarang? Lagi pandemi loh, Kak. Kakak kasih tahu. Kenapa kalian harus mulai saat kalian masih muda? Wah, katanya masih kuliah, harus fokus dulu kuliahnya. Kakak kasih tahu, sekarang, bukan tahun depan, bukan bulan-bulan depan, sekarang. Kenapa? Karena di usia-usia kalian seperti ini, nyalinya masih besar. Ya, nyali tuh nggak terlalu mikir panjang biasanya, karena memang juga hidupnya masih sendiri, ada yang masih tinggal sama orang tua, jadi nyalinya tuh otomatis masih gede, nothing tulus gitu. Nah, yang kedua, kalau kalian mulainya dari sekarang, fresh grad, nanti ada yang baru lulus kuliah gitu ya, gajinya tuh masih tahap awal. Tentunya akan sangat lebih mudah balapan kalau kalian bisnis sendiri sama kalian baru fresh grad di gajinya, itu gampang ngejarnya. Dibandingkan dengan misalnya kalian start di usia kalian yang 30, gitu ya, kalian sudah mulai mencapai tahap manajer, gajinya mungkin sudah 15, 20, 30 juta, mungkin agak berat untuk berpikir melepas si karir yang 30 juta tersebut. Ya. Dan yang pastinya di usia-usia sekarang kayak gini nih, kalian masih punya banyak fokus, waktu dan tenaga karena mungkin belum berkeluarga, masih nebeng sama orang tua, ya, masih belum terlalu banyak hal yang dipikirkan. Lain halnya misalkan kalau nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak, agak takut untuk agak takut untuk keluar dari comfort zone-nya. Karena ya seperti yang tadi kakak bilang, resiko-resiko yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekilas saja kesimpulannya jadi adalah apa nih? Kalian mesti ngapain? Ingat pesan kakak tadi 3M, 3M, 3M ya. 3M itu adalah motivasi, mindset, make it. Hasilnya adalah seorang entrepreneur. Ya. Oke, kakak minta waktu sedikit, cuma mau sharing aja. Kakak ngomongnya agak cepet nih, karena tadi ada teknis dan sebagainya. Kasih kakak tambahan 2 menit ya, boleh ya. Hanya untuk sharing tuh, masih ada waktunya tuh. Masih ada waktunya hanya untuk sharing.
mitos fakta sebagai seorang entrepreneur yang kakak rasain. Oke, waktu di umurannya kalian, kakak tuh pengen banget jadi seorang bos, jadi entrepreneur. Kenapa? Karena kakak pikir satu, bisa bangun siang. Nggak ada jam kerja, bisa bangun siang. Mau pergi traveling, enak. Nggak perlu minta cuti sama bos. Hari ini mau pergi gesek tiket, cus! Hari ini lagi ada promo terbaru di supermarket, only weekdays. Bisa cus. Ya. Lalu apalagi? Gajinya gede. Enak. Kenapa enak? Yang kerja karyawan, akunya pergi liburan, duitku tetap jalan. Ya, siapa tuh yang mikir-mikirnya seperti itu? Apalagi nih kira-kira? Apalagi? Apalagi? Kenapa pengen jadi entrepreneur? Enak waktunya, kerja cuma 3 jam, sisanya karyawan yang ngerjain, duitnya aku tetap dapat. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi faktanya yang kakak rasakan saat ini. Karena dulu kakak berpikirnya seperti itu, ya. Kan pengen cuti, kadang harus lihat muka bos, agak males ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya usaha sendiri, enak, bisa jalan-jalan, bisnis tetap jalan, ada staff. Kenyataannya adalah, kenyataannya, sejak kakak menjadi seorang pebisnis, oke, bangunnya pagi, harus jadi teladan buat karyawan-karyawan. Harus menjadi seorang pribadi yang punya pengetahuan. Sehingga kita itu bisa direspek sama karyawan kita. Sehingga karyawan kita juga sayang, adore gitu, mengagumi kita, bisa belajar dari kita. Ya, ngatur waktu, bener. Ya, adik-adik enak banget sih kalau bisnis itu nggak mesti benar-benar harus datang 9 to 5, datang jam 9 harus pulang jam 5. Kadang-kadang enak, bisa datang jam 1 siang. Tapi justru karena jam kerjanya bebas, itu artinya jam 12, jam 1, jam 2 pagi, kadang-kadang mesti kerja juga. Kenapa? Udah ada fixed cost-nya. Udah ada pikiran mikirin karyawan, harus bayar gaji karyawan, harus bayar sewa tempat, harus gimana caranya mikirin ini barang bisa berputar. Ya. Lalu apalagi? Enak, nyuruh-nyuruh doang. Ya, karyawan enak, tinggal marah-marah doang. Kenyataannya, delegasi itu nggak mudah adik-adik sekalian. Kadang-kadang lebih enak kerjain sendiri. Kadang-kadang pusing karena kita mesti tahu, oh si ini nih kapasitasnya cuma segini. Oh hari ini mesti bagi gitu loh kerjaan sama karyawan-karyawan kita. Ya, jadi mitos-mitos itu kadang-kadang tidak terjadi. Yang kita pikir enak itu kadang-kadang tidak terjadi pada saat kita menjadi entrepreneur. Siapin dulu hatinya, siapin dulu mentalnya, jangan sampai salah kaprah terjebak. Salah satunya seperti kakak ya, yang tadinya mikir enak-enak gitu, tapi ternyata tidak terjadi. Terus gimana dong kak? Kalau kayak gini nggak pengen jadi entrepreneur, jangan salah. Enaknya ada juga. Ya, enaknya ada juga. Enaknya apa? Enaknya kalau yang kakak rasain, kalau dulu hari Senin tuh rasanya menderita banget. Menderita banget. Minggu tuh sampai nggak bisa tidur. Karena Seninnya udah harus kerja. Nah itu nggak pernah terjadi lagi. Bekerja sekarang lebih semangat. Kemudian kalau dari ceritanya teman-teman kakak, mereka seringkali berkompetisi dengan rekan kerja. Nah, otomatis itu tidak terjadi kalau kita punya usaha sendiri. Ya, walaupun banyak hal kita harus adjusting sama karyawan, tapi end up-nya karyawan yang harus adaptasi sama kita. Nyawa di tangan sendiri. Ya, apalagi pandemi gini nggak pusing gitu. Apakah saya akan menjadi korban PHK berikutnya? Nggak seperti itu. Kemudian bisa atur waktu, terutama nanti buat cewek-cewek, karena kakak lihat di sini kebanyakan cewek ya. Nanti kalau udah punya anak, bisa sembari jalan. Enak ngatur waktunya. Kemudian punya sesuatu yang contented. Nggak cuma cari gaji kosong. Nah, hidup tuh lebih dinamis, lebih panjang jalannya. Ada yang bisa diceritakan ke anak cucu nanti. Bisa punya kegiatan sosial positif yang berguna. Contoh misalnya, kalau sekarang ini kayak kakak gini hangout sama teman-teman pakai IG Live gitu. Jadi kita bahas topik-topik tertentu, kita nge-IG Live. Jadi kayak calling tapi on public. Lumayan, hitung-hitung kegiatan sosial yang asik tapi tetap positif gitu. Ya. Nah, kurang lebihnya itu adalah beberapa hal yang sudah kakak pengen sampaikan ya. Walaupun banyak sekali sebenarnya yang pengen diceritakan. Tapi mengingat keterbatasan waktu dan ngomongnya juga buru-buru,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik sekalian untuk memulai menjadi seorang pengusaha yang sukses. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita ada Q&A ya di sesi berikutnya. Betul ya, moderator ya? Betul. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Wah, menarik banget ya. Ngomong-ngomong, dari awal kan kita panggil Ibu terus nih. Bagaimana jika kita lanjutkan dengan panggil Kak saja ya? Asik, lebih muda ya. Iya Iya, dong, masih muda kakak soalnya. aja. Kan kita seumuran. Iya, baik kalau gitu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya dengan menuliskan nama di kolom chat, dan setelah dipersilahkan, dapat langsung mengaktifkan suara. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk Kak Melati? Oh, Armaidita nih, Kak. Boleh, Armaidita, dipersilahkan. Halo, selamat sore Kak Melati. Selamat sore. Saya Armaidita Ramaliansyah, mau bertanya nih Kak. Selama menjadi entrepreneur, pengalaman menarik apa yang pernah Kak Melati dapatkan sih Kak? Boleh dong Kak? Wah, banyak sekali. Kalau bicara mengenai pengalaman sebagai seorang pebisnis, luar biasa banget. Dan kebetulan karena kakaknya mulai dari hampir nol ya, waktu itu mulai dari zaman kuliah, sama seperti kalian juga, kita waktu itu baru mulai sekitar setahunan, kita sudah diwawancara beberapa media yang prestisius, kita pernah kedatangan artis gitu, datang ke kantor kita punya customer dari seluruh Indonesia, Aceh, Papua itu habis, pengiriman barang sampai ke luar negeri, kita sampai ke Spanyol, Jepang, terus dari berbagai wilayah yang ada di luar negeri juga, kayak kita juga punya customer celebrity, jadi kita bisa ketemu sama mereka, kita ngobrol sama mereka, apalagi ya, banyak banget sih, banyak banget, seru banget, dan ini kayak semacam kalau buat kakak tuh jadi kayak kegiatan positif yang seru gitu, kegiatan kreatif, kayak misalnya gini loh, kalian kayak bikin TikTok, tapi TikToknya bisa ngasilin sesuatu. Nah, asik kan? Udah kebayang banget kan? Jadi bisa berkegiatan nih sama teman-teman gitu. Kayak sekarang lagi trennya kan TikTokan. Tapi kita tujukan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi buat orang lain. Pertama, itu positif buat orang lain juga, gitu ya. Dan yang kedua, untung-untungnya bisa menghasilkan uang. Tadi untung-untungnya ya, jadi bukan tujuan ya. Untung-untungnya bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari Kak Dewi nih. Dipersilakan Kak Dewi. Selamat sore Kak, saya mau nanya nih, gimana sih caranya itu membagikan waktu dari semuanya melalui entrepreneur kayak seperti ini? Oke, pertanyaannya bagus banget, Dewi. Ya, untuk bisa membagi waktu, kalau secara soft skill itu paling penting adalah kedisiplinan. Jadi sehari sebelumnya biasanya kakak sudah punya deretan agenda mau ngapain besoknya. Lalu strict sama jadwalnya. Nah, untuk menjadi strict sama jadwal, kalau less busy, kalau kurang sibuk, biasanya sering molor. Jadi justru harus paksa diri dengan memadatkan jadwal, sehingga otomatis akan terbentuk kedisiplinan. Walaupun kadang-kadang itu berarti harus memaksakan diri sendiri. Itu salah satu tipsnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dalam skala yang sudah agak lebih advance nih, memang kalau kita punya karyawan tuh enak. Kenapa? Karena kitanya bisa punya waktu. Jadi ada karyawan yang dedicated, kitanya tuh bisa fleksibel ngatur waktunya. Misalkan seperti sekarang pun, karyawan kakak di kantor masih kerja, kakak bisa ada di sini bersama kalian. Gitu. Jadi ada pos-posnya gitu. Jadi kayak kakak misalnya sedikit berbagi aja, kesibukan kakak tuh banyak. Kayak misalkan kemarin tuh syuting, terus hari ini pembicara. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kakak lakukan selama bisnis kakak tetap berjalan. Nah, itu karena punya staff. Ya, jadi sekali lagi karena punya staff, kedua online.
Nah, makanya kakak bilang, kalian millennials yang sudah sangat friendly, gitu, sudah sangat familiar dengan sosmed, gunakan itu. Bisnis online tuh enak banget, karena gini, selama kakak syuting, kalau misalnya lagi ada break, kakak tetap kerja. Jadi, income-nya double adik-adik, asik kan? Ya, gitu. Ya, jadi tadi tipsnya adalah satu, punya agenda, kedua, agendanya harus padat. Jangan molor-molor, isinya cuma 2, nanti jam 2, habis itu jam 7, habis itu jam 10, ngaret biasanya. Oke? Oke, jadi kalau udah mulai gasnya, tancap terus. Jangan gas rem, gas rem, gas rem. Nah, itu melelahkan. Sama yang ketiga memang harus punya staff, punya sistem yang sudah berjalan. Sehingga dengan atau tanpa kita, bisnis bisa running on itself. Gitu. Oke? Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, penanya selanjutnya ada Clarita. Dipersilakan Clarita. Halo Kak Melati, saya ingin tanya, pernah nggak sih kakak tuh terlalu sering karena ingin menjadi entrepreneur, kakak mencoba untuk membangun sebuah usaha, terus kakak gagal untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, terus kakak ngeraguin diri kakak sendiri, kayak sebenarnya ini passion gue nggak sih? Nah, kalau misalnya kakak pernah, cara menghadapinya tuh gimana sih Kak? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaannya bagus banget ini. Pertanyaannya bagus banget. Apakah pernah merasa gagal? Ya, apakah pernah merasa gagal dalam titik-titik tertentu? Tentu saja. Tentu saja. Nah, tapi gini, yang paling makanya kakak bilang kalau kakak bicara ini dengan asumsi bahwa adik-adik sekalian di sini tuh benar-benar baru mulai, ya benar-benar belum ada base-nya. Kalau misalnya kalian mulainya kecil, ya biasanya tuh kalaupun gagal nggak terlalu nyesek. Tuh. Misalkan dibandingkan dengan kalian sudah mulai dengan misalkan katakan langsung 200 juta. Waktu gagal, ibaratnya kalian udah mulai di sini, waktu jatuh tuh rasanya boom. Sakitnya tuh lebih sakit daripada yang waktu mulainya kecil-kecil. Gitu. Nah, kemudian apakah itu membuat kakak mempertanyakan apakah ini passion-nya kakak? Kalau kakak saranin gini ke kalian semua, ya, sekali kalian sudah putuskan, ya tadi kan sudah tahap-tahap tuh ya, mudah-mudahan tadi bisa membantu dan dipraktekkan, ya kalian mengenali diri kalian sendiri, ambil keputusan apa yang mau kalian lakukan, jangan mundur lagi. Oke, dengarkan baik-baik, konsisten, jalani, konsisten, belajar selama melakukan perjalanan bisnis kalian. Sebagai contoh, kakak waktu mulai bisnis, katakan ya, kakak punya tuh sebenarnya 5 bisnis. Oke, yang si My Heart Gift ini kita tuh punya 5 bisnis sebenarnya. Nah, dari 5 bisnis ini tentu saja tidak semuanya baik, tidak semuanya sukses. Kebetulan waktu kakak gedein si Souvenir Ultah itu enak banget. Kita dicari orang, karena memang kita waktu itu booming. Tapi ada, misalnya contoh sekarang yang agak tough itu, kakak punya bisnis baju. Bisnis baju itu kita spend sampai 4 tahun, baru mulai kelihatan potensinya. So, dalam 4 tahun ini tentu saja ada keputusasaan, ada kemudian mempertanyakan, apakah sebaiknya kita lanjutkan bisnis ini atau tidak. Ya, nah, tapi sekali lagi sarannya kakak adalah, sekali sudah diputuskan, jalan tuh kita harus maju ke depan. Jangan maju, mundur, maju, mundur. Nggak boleh. Kalau sudah putus, maju terus, apapun yang terjadi. Tapi tentu saja, sambil berjalan maju, dipelajari apa yang mesti diubah. Oke? Bisnisnya sama, strateginya yang berbeda. Baru bisa nanti satu waktu kelihatan hasilnya. Kalau bentar-bentar udah nyerah, akhirnya kehabisan banyak waktu dan nggak jadi apa-apa. Oke, makanya penting banget seperti yang kakak bilang, bisnis harus dimulai dari sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian suka, maka kalian juga akan, gimana ya, kalau kalian punya pacar yang kalian cintai, pasti kalian akan mati-matian mempertahankan dia. Ya, sama halnya dengan bisnis. Kalau bisnis dimulai dari sesuatu yang kalian sukai, yang emang gue banget, emang karakter kalian banget, itu pada saat mengalami kesulitan itu daya juang untuk maju atau untuk bangkit itu akan lebih besar.
Di situ mentalnya dipertanyakan. Oke, jadi ingat sekali lagi pesannya kakak. Kalau sudah mengambil keputusan hari ini, maju terus. Ya, mau jadi seorang writer, jadi seorang writer yang fokus. Walau hari ini belum kelihatan siapa pembacanya, jalankan terus, pelajari terus. Oh, ini saya lihat kayaknya viewer saya sukanya ini nih, cerita tentang anak-anak nih. Nah, maju anak-anak lagi. Maju terus, ngerti ya? Jadi majunya setahap-setahap, tetap maju. Walaupun nanti tadinya jadi writer anak, kemudian jadi writernya cerita misteri misalnya gitu. Tapi tetap satu. Kakak tuh mulainya dari bisnis souvenir ulta dulu. Oke, dari ulta maju ke bayi. Souvenir ulta sama bayi sama, cuma beda gambar doang. Habis itu mulai lagi ke baju keluarga. Karena kenapa baju biasanya dipakai untuk ulta. Nah, kayak gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Maju. Nah, waktu si bisnis ultah pun nggak segampang itu adik-adik sekalian. Waktu kakak mulai bisnis ultah, kakak mulai itu dari barang ready stock. Kalau sekarang kan udah customize ya. Jadi kakak tuh tetap dari dulu tuh ultah. My Heart Gift itu ada udah 10 tahun, tapi bukan berarti 10 tahun itu manis. Enggak. Ada saat-saat di mana dia down. Ada saat-saat di mana kakak menyerah. Gitu, mau menyerah. Tapi tekankan pada diri sendiri, saya sudah mengambil keputusan ini. Saya akan bikin ini dari nggak jadi sampai jadi. Paham ya? Pada dasarnya, semua produk, semua jasa bisa dijual. Tinggal marketnya di mana, kebutuhannya ada apa enggak, sama kejelian kalian dalam memanage pekerjaan. Banyak bisnis yang bubar bukan karena nggak ada peminatnya, nggak juga gitu. Tapi karena manajemen kerjanya. Gitu. Produknya kalau kalian produknya sampai antik banget mungkin agak sulit ya. Tapi kalau kalian produk millennials yang masih berdasarkan 7 karakter tadi, yang modalnya nggak terlalu besar gitu, itu enak banget kalian buat testingnya. Ya kalau misalnya kalian menyediakan jasa menjadi seorang penyanyi gitu. Tapi penyanyinya penyanyi apa? Penyanyi kafe, penyanyi band atau apa? Itu kan nggak terlalu risky ya. Resiko untuk rugi secara financial itu mungkin nggak terlalu rugi. Jadi dan kalian masih muda. Jadi testing terus nggak apa-apa. Umur kalian misalnya 22 sampai ke umur 27. Coba terus tidak apa-apa, adik-adik sekalian. Tapi kalau sudah umur 27, kakak selalu menyarankan stop. Oke, jadi makanya kakak sarankan mulai dari sekarang. Nanti kalau udah umur 27, ingat pesan Kak Melati. Sudah tidak boleh lagi untuk, kalian sudah harus menemukan, udah firm. Udah kakinya harus kuat. Ngerti ya? Walaupun belum kaya, belum sukses, belum. Tapi kalian udah firm. Udah kelihatan, udah dapet feel-nya. Waktu ngejalanin apa yang kalian mau lakukan itu. Oke ya? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang masih ingin bertanya karena sesi untuk tanya jawabnya sudah berakhir. Oke. Jadi Clarita tadi untuk nanya terakhir sudah terjawab ya Clarita? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Ya, nanti teman-teman yang adik-adik sekalian di sini kalau memang masih ada pertanyaan, monggo silakan ke Instagram kakak di Melati Gunawan, nggak apa-apa. Nanti kakak pasti sempetin waktu buat balas kok. Boleh ya? Oke, boleh lewat DM ya. Iya, oke. Oke, terima kasih kepada Kak Melati Gunawan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Semoga jawaban tadi sudah menjawab pertanyaan yang ada. Kak Melati, sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Kak Melati di sini dan atas pemaparannya. Semoga dapat menginspirasi kalian semua di sini. Dan senang sekali kami di sini dapat bertemu langsung dengan Kak Melati walaupun hanya secara virtual ya Kak. Saya juga sangat berterima kasih dan saya sangat senang dengan semangatnya para millennials muda dengan kegiatan yang positif seperti ini ya. Seru banget kan kalian jadi bisa ketemu banyak orang. Nanti bisa lakukan apa yang mau dilakukan as long it's positive. Saya sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk mengenal kalian. Baik Kak, terima kasih Kak Melati. Sampai jumpa kembali Kak. Oke, baik.
Bapak dan Ibu serta peserta, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dan juga jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari peserta. Rasanya lengkap sudah kita nikmati talk show kali ini. Sebelum menutup rangkaian talk show, dapat saya simpulkan secara singkat. Kita harus mengenali diri kita sendiri, potensi kita, dan apa yang ingin kita capai. Memulai dengan benih kecil yang ditanam dan disirami hingga yang menjadi pohon yang sangat besar dan menghasilkan banyak buah. Jangan jadikan uang sebagai tujuan utama, melainkan uang adalah hasilnya. Pasti akan ada jalan untuk orang-orang yang bekerja keras. Dan yang terakhir, think big goals and win big success. Demikian, semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan menuju pribadi yang berkualitas. Saya sebagai moderator sangat senang dapat membantu jalannya acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dea Aunila Suruni undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya serahkan kembali kepada MC Ade Rianti. Terima kasih Kak Melati Gunawan atas pemaparan ilmunya yang sangat bermanfaat dan Dea Aunila Seruni yang telah memandu jalannya talk show. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk sesi foto pertama, menghadap kamera dan peserta seminar mengaktifkan kamera dan menatap layar kamera. Baik, akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Dan untuk sesi foto kedua, kami mohon untuk para peserta mengangkat tangan kanan atau salam budi luhur. Akan saya hitung ya. Salam budi luhur. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara berikutnya adalah hiburan Dance Academy Sekretari Budi Luhur. Kepada operator, kami persilakan.
Terima kasih atas tim dan Akademi Sekretari Budi Luhur yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah pengumuman pemenang lomba opini singkat dan cerita pendek. Ayo, siapa ya kira-kira pemenang lomba dari kedua lomba ini? Udah pada nggak sabar nih pastinya. Akan saya bacakan untuk perlombaan cerita pendek dengan juri Ibu Margarita Sri Udari Estos M. Hum. Juara 3 jatuh kepada Nabila Fitri Karisma dengan perolehan nilai sebanyak 500. Juara 2 jatuh kepada Silvia Wei Pangesti dengan perolehan nilai sebanyak 510. Dan juara 1 jatuh kepada Dea Aunila Seruni dengan perolehan nilai sebanyak 550. Selamat kepada ketiga pemenang juara lomba cerita pendek. Berikutnya akan saya bacakan pemenang lomba opini singkat dengan juri Ibu Saskia Lidiani, SPD MSI. Juara 3 jatuh kepada Clarita Anastasia Argius dengan perolehan nilai sebanyak 320. Juara 2 jatuh kepada Ade Novitasari dengan perolehan nilai sebanyak 330. Dan juara 1 jatuh kepada Raden Roro Farel dengan perolehan nilai sebanyak 340. Selamat kepada ketiga pemenang juara lomba opini singkat. Kepada para pemenang lomba, hadiah akan dihubungi oleh panitia. Tibalah kita pada penghujung acara webinar pada sore hari ini. Namun, sebelum acara ditutup, kami persilakan kepada para peserta untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah disediakan pada kolom chat. Kami berikan waktu selama 5 menit karena acara akan segera berakhir. Baik, sudah selesai. Dengan selesainya acara ini, maka berakhir pula semua rangkaian acara pada hari ini. Dan tak lupa, saya,
Adirianti selaku MC mewakili segenap panitia dan semua pihak yang mendukung suksesnya acara pada hari ini, mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.